Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Infotonah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang percobaan 5 dengan judul Praktikum Pengkodean. Di sini merupakan percobaan dari praktikum teknik digital pada percobaan 5, yaitu pengkodean tadi. Nah, pada percobaan ini, pada video ini nanti saya akan menjelaskan mengenai rangkaian encoder dan decoder anoda sama decoder katoda. Jadi ada 3 rangkaian yang saya akan jelaskan. Nah, kemudian nanti saya akan menjelaskan sedikit mengenai 7 segment, kemudian juga keuntungan dan kelemahan dari common anoda dan common katoda. Kemudian juga saya akan menjelaskan penerapan dari encoder dan decoder sendiri pada kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama itu 7 segment. Jadi, apa itu 7 segment? Nah, 7 segment itu adalah bagian-bagian yang digunakan untuk menampilkan angka atau bilangan desimal. Nah, 7 segment ini terdiri dari 7 batang LED yang disusun membentuk angka 8 nih. Jadi LED itu dapat digunakan untuk menampilkan huruf A sampai G yang disebut juga dot matrix. 7 segment dapat menampilkan bilangan desimal yang di-switch ke dalam decoder. Nah, bilangan desimal itu kemudian akan ditampilkan pada layar 7 segment. Jadi, nanti ada bilang 7 segment itu kan begini. Menampilkan angka 8. Di sini A, di sini B, di sini C, D, di sini E, di sini F, dan di sini tengah-tengah ini adalah G. Oke, lanjut. Ada yang namanya common anoda. Apa itu common anoda? Jadi common anoda itu ada keuntungan dan kekurangannya. Di sini saya akan menjelaskan pertama keuntungan common anoda dulu. Keuntungan dari common anoda, yang pertama ada kompatibilitas. Yang pertama ada kompatibilitas. Jadi common anoda ini lebih umum digunakan dan lebih kompatibel dengan kebanyakan sumber daya dan pengontrol seperti microcontroller dan driver LED. Nah, kemudian keuntungan yang kedua dari kita menggunakan anoda itu kontrol warna yang lebih mudah nih. Kita garis dulu keuntungannya. Kontrol warna yang lebih mudah. Dalam common anoda, setiap segmen LED dihubungkan ke sumber tegangan positif. Kalau anoda itu tegangan sumber positif, maka dibutuhkan negatif ya nanti. Yang memudahkan pengaturan warna pada LED RGB. Pengontrol dapat mengatur tingkat kecerahan masing-masing segmen dengan mengatur arus yang mengalir melalui mereka. Kemudian, keuntungan yang ketiga itu kita mendapatkan perlindungan LED nih. Dalam common anoda ini, jika terjadi lonjakan arus yang tidak diinginkan, itu LED cenderung lebih terlindungi. Karena apa? Karena arus tersebut akan lebih sulit mencapai tingkat dioda yang dapat merusaknya. Oke, lanjut. Kekurangan dari common anoda itu yang pertama konfigurasi driver yang lebih rumit, dan yang kedua adalah tegangannya tinggi. Jadi konfigurasi driver yang lebih rumit itu maksudnya apa? Jadi penggunaan driver atau transistor tambahan diperlukan untuk mengaktifkan LED secara individual. Nah, hal ini dapat membutuhkan rangkaian driver yang kompleks dan biaya tambahan. Kemudian, yang kedua itu tegangan tinggi. Jadi kekurangan dari anoda itu tegangannya tinggi. Dengan menggunakan tegangan positif nih. Yang berarti kan anoda itu negatif. Jadi membutuhkan inputan atau apa ya? Sumber yang positif atau high. Nah, yang berarti LED harus dihubungkan ke tegangan yang lebih tinggi kan, pada ground atau tanah nih. Nah, ini dapat menjadi masalah jika ada perangkat lain dalam rangkaian yang menggunakan tegangan dorongan sebagai referensi. Nah, jadi itu kekurangan dari common anoda. Oke, selanjutnya itu adalah common katoda. Saya akan membahas mengenai keuntungan dan kekurangan dari common katoda. Dan yang pertama itu adalah keuntungan. Keuntungan dari common pertama adalah keuntungan. Jadi keuntungan common katoda itu ada 3. Yang pertama mudah digunakan, yang kedua kontrol arus itu yang lebih mudah nih daripada si anoda, yang ketiga itu konfigurasi driver yang lebih sederhana. Nah, jadi yang pertama mudah digunakan. Common katoda ini seringkali lebih mudah untuk dihubungkan dengan sumber daya dan pengontrol yang umum digunakan. Makanya keuntungannya mudah digunakan nih. Pengontrolnya itu bisa seperti microcontroller atau driver LED. Kemudian keuntungan yang kedua itu
kontrol arus yang lebih mudah. Jadi dalam common katoda ini, setiap segmen LED itu dihubungkan ke ground atau tanah yang memudahkan pengaturan arus melalui LED. Nah, ini memungkinkan pengontrol untuk mengatur tingkat kecerahan masing-masing segmen dengan mengatur arus yang mengalir melalui mereka. Oke. Yang ketiga, itu konfigurasi driver yang lebih sederhana. Dalam common katoda, itu penggunaan driver atau transistor tambahan untuk mengaktifkan segmen LED secara individual seringkali tidak diperlukan. Nah, hal ini dapat mengurangi kompleksitas rangkaian dan biaya. Makanya keuntungannya tadi konfigurasi driver yang lebih sederhana. Oke, selanjutnya itu adalah kelemahannya nih, kekurangan dari katoda. Pertama, kontrol warna yang lebih sulit. Kalau anoda itu kan keuntungannya tadi warna kontrolnya yang lebih mudah nih. Kalau katoda kebalikannya, kelemahannya atau kekurangannya itu adalah kontrol warna yang lebih sulit dan risiko terhadap LED. Oke, yang pertama kontrol warna yang lebih sulit nih. Dalam common katoda itu LED RGB memerlukan penyesuaian polaritas untuk mengatur warna dan kecerahan masing-masing segmen. Nah, hal ini membutuhkan perangkat pengontrol yang mampu memutar polaritas seperti high bridge. High bridge ini yang dapat menambah kompleksitas pada rangkaian. Oke. Yang kedua, kelemahan atau kekurangan yang kedua dari katoda itu risiko. Ada risiko terhadap LED nih. Jika terjadi lonjakan arus yang tidak diinginkan, LED dapat lebih rentan terhadap kerusakan karena arus tersebut akan lebih mudah mencapai tingkat dioda yang dapat merusaknya. Oke, sekian dari keuntungan dan kekurangan common katoda dan common anoda nih. Yang selanjutnya itu contoh penerapan encoder dan decoder pada beberapa bidang. Sebelum itu pasti ada yang belum tahu nih apa encoder sama decoder. Nah, jadi encoder itu dia ini mengubah suatu rangkaian gitu, mengubah dari inputannya atau bilangan biner nih, inputannya bilangan desimal ke dalam bilangan biner atau outputnya merupakan bilangan biner. Sedangkan decoder itu kebalikannya, inputannya berupa bilangan biner, nah nanti outputnya akan menghasilkan bilangan desimal. Oke. Yang pertama itu ada pada ponsel dan komunikasi digital. Kalau di encodernya itu pada ponsel atau perangkat komunikasi digital, pesan suara yang diucapkan oleh pengguna diubah menjadi sinyal digital menggunakan encoder suara. Encoder ini mengubah gelombang suara menjadi kode digital yang dapat ditransmisikan melalui jaringan telekomunikasi. Jadi kalau pada ponsel dan komunikasi itu penerapannya pada encoder, sedangkan di decodernya itu jika penerima atau ponsel penerima nih. Decoder suara menerima sinyal digital dan mengubahnya kembali menjadi suara yang dapat didengar oleh penerima. Nah, decoder ini menerjemahkan kode digital menjadi gelombang suara yang dapat dipahami oleh manusia. Seperti fungsi atau pengertian decoder tadi nih. Kalau pada rangka itu kan mengubah biner menjadi ini ya, desimal. Nah, kalau pada ponsel komunikasi digital penerapannya itu nih menerjemahkan kode digital tadi menjadi gelombang suara yang dapat dipahami oleh manusia. Oke, ada yang kedua itu pada sistem keamanan kendaraan. Di encoder itu dalam sistem keamanan kendaraan seperti kunci kendaraan elektronik, itu encoder digunakan untuk mengubah kode pengaman menjadi sinyal digital yang dikirim ke sistem kunci elektronik kendaraan. Encoder ini mengonversi kode keamanan yang diinput oleh pengguna menjadi format yang dapat diterima oleh sistem kendaraan. Oke, sekarang yang decoder nih. Kalau decoder itu di dalam kendaraan, decoder menerima sinyal digital dari sistem kunci elektronik, kebalikannya, dan memverifikasi kode keamanan yang sesuai. Nah, jika kode keamanan diterima cocok dengan kode yang diharapkan, decoder akan memungkinkan akses ke kendaraan, seperti misalnya membuka pintu atau menghidupkan mesin. Oke, selanjutnya yang penerapan pada sistem audio atau video nih. Kalau di encoder, dalam sistem audio atau video, misalnya kompresi audio atau video, itu encoder digunakan untuk mengubah data audio atau video menjadi format yang dapat dikomunikasikan atau disimpan dengan ukuran yang lebih kecil. Encoder ini mengkompresi data dengan menghapus atau mengurangi redundansi informasi yang tidak diperlukan. Sedangkan pada decoder, di sisi penerima atau perangkat pemutar, decoder menerima data audio atau video yang dikompresi dan mengembalikannya menjadi format asli. Nah, kalau di encoder tadi kan ini mengubah ke data yang bisa format yang bisa dikomunikasikan dengan ukuran lebih kecil, mengoperasi data atau menghapus data. Nah, kalau misalkan decoder itu mengembalikannya, ini menerima data yang dikompresi dan mengembalikannya menjadi format asli. Jadi mengembalikannya menjadi format asli lagi nih kalau decoder. Nah, decoder ini menguraikan data yang dikompresi untuk menghasilkan sinyal audio atau video yang dapat
diterjemahkan dan diputar oleh perangkat pemutar atau bisa didengar oleh manusia nih. Oke, selanjutnya adalah mengenai penjelasan rangkaian encoder. Yang pertama, itu di sini ada inputan 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ada 9 inputan. Di sini ada IC 74147. Kemudian di sini ada gerbang logika NOT dan sini ada outputnya. Ada 4 output. Kemudian pertama di sini kenapa memakai gerbang NOT nih? Sebelum saya menjelaskan dari rangkaiannya, kenapa kita memakai gerbang NOT? Jadi gerbang NOT ini akan fungsinya untuk membalikan nih. Kalau misalkan tidak ada gerbang NOT, maka nanti yang dihasilkan adalah ini satu, maka nanti ini outputnya akan satu-satu semua, maka tidak akan berjalan. Maka dengan menggunakan gerbang NOT, maka akan dirubah, dibalikan jadi satu-satu menjadi 000. Maka yang pertama, encoder itu kan sesuai dengan fungsinya nih. Pada rangkaian, encoder mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner 4 bit di sini. Oke, yang pertama, kalau kita nyalakan. Nah, di sini kita nyalakan satu, kemudian di sini akan dinotkan menjadi 1. Dimana apabila desimal 1 itu bentuk binernya adalah 1 0 0 0 kan. Baca dari kanan, 1 0 0 0. Kemudian kalau kita desimal 2, maka bentuk binernya adalah 0 1 0 0. Kemudian coba kita seterusnya juga gini. Ini desimal 3, desimal 4, desimal 5, desimal 6, desimal 7, desimal 8, desimal 9. Nah, coba kita ulang lagi dari awal. Nah, apa yang terjadi jika kita misalkan di sini pertama desimal 1, oh ini udah benar nih, binernya adalah 1000. Kemudian desimal 2, binernya 0100. Kemudian kita tiba-tiba cobalah langsung desimal 4 nih. Kenapa nggak berubah? Desimal 4 kan harusnya desimal 4 bener kan? 0010. Kemudian kita setelah 4 ini kita ketiga. Kenapa tidak berubah? Karena pada rangkaian encoder itu nggak bisa dari high ke low. Jadi caranya adalah kita low-kan dulu pada desimal 4 ini, kita ginikan dulu, maka bisa maka yang desimal 3 akan berjalan. Desimal 3 binarnya adalah 1100. Demikian juga misalkan kita dari 4 5, misalkan kita 6, kemudian dari 6 kita ke ini nih, ke 4, itu nggak bisa, itu tidak akan berubah. Karena apa? Tadi dari high ke low, maka kita harus mematikan dulu yang ini tadi 6 tadi. Nah, maka baru bisa 4 4 0 0 1 0. Jadi gitu. Oke, selanjutnya itu adalah rangkaian decoder ini soalnya. Decoder anoda. Di sini terdapat IC 7447. Kalau di anoda itu 447, kalau di katoda nanti adalah IC-nya 7448. Oke, pertama itu adalah 4 inputan. Seperti fungsi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kalau anoda, kalau decoder itu adalah ini. Pertama inputannya adalah bilangan biner, nanti ada outputnya merupakan bilangan desimal atau merupakan angka yang bisa kita lihat sehari-hari. Kemudian di sini ada resistor yang berfungsi untuk menghambat tegangan yang masuk. Jadi kalau di sini di LED ini itu maksimal yang bisa masuk adalah 3 volt. Sedangkan yang di sini kan satu kan sama aja 5 volt nih. Jadi dengan adanya resistor itu menghambat jalannya ide tegangan tadi dari 5 ke 3 volt. Makanya di sini menggunakan resistor dengan tegangan 220 ohm atau 2 volt. Jadi dikurangi nanti. Kemudian apa yang terjadi kalau misalkan resistornya tinggi, ini lebih besar dari ini 5 volt ini misalkan, maka nanti akan ininya outputnya tidak akan berjalan nih. Oke, langsung saja di sini itu pertama bedanya anoda sama katoda. Kalau anoda itu di common di sininya itu merupakan negatif.
maka memerlukan positif untuk menyalakannya. Katode kebalikannya. Oke, pertama kita menginputkan bilangan biner 100 yang seharusnya merupakan desimal 1. Kita lihat apakah benar. Nah, benar. Nah, sebelum itu saya jelaskan dulu, di sini merupakan ini segmen-segmen. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini D, ini E, ini F, ini G. Jadi kalau kita lihat di output sini, ini adalah A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini F, ini G. Kita lihat di IC-nya, sudah bisa dilihat. Oke, ketika kita menginputkan 1000, maka akan mengeluarkan desimal 1 di mana yang hidup adalah segmen B dan C. Kita lihat kalau pada anoda itu lihat yang 0, yang menyala 0. Kemudian yang selanjutnya kita ketika masukkan 2 itu 1. Kalau kita mencet 0100 desimal dari biner dari desimal 2, maka yang nyala itu adalah A, B, kemudian D, E, sama G. Kemudian kalau kita desimal 3, itu yang keluar adalah A, B, C, D, sama G. Kemudian kalau kita desimal 4, maka yang menyala adalah segmen pada B, C, sama FG. Sedangkan kalau desimal 5, maka yang menyala adalah segmen yang hidup adalah A, C, D, F, dan G. Kemudian kalau kita 6 ini yang hidup adalah dari C, D, E, F, dan G. Kemudian juga 7, ini angka 7 yang nyala adalah A, B, dan C saja. Kemudian kalau kita desimal 8, biner 8, nah biner 8 adalah segmennya semuanya hidup, yaitu menyala A, B, C, D, E, F, dan G. Kemudian yang terakhir desimal 9, yaitu 1001, maka yang hidup adalah A, B, C, F, dan G. Oke, selanjutnya adalah rangkaian decoder katoda. Ini salah nulis, decoder katoda. Oke, rangkaian decoder katoda sebenarnya sama rangkaian anoda. Bedanya adalah pada IC dan juga nanti ketika dijalankan. Jadi kalau pada katoda itu menggunakan IC 7448 dan di sininya ada ground. Kalau katoda tadi pakai power di atas, kalau katoda itu ground di bawah. Jadi kalau pada katoda itu bilangan positif, maka membutuhkan negatif untuk menghidupkannya. Oke, kita nyalakan. Sini ketika dinyalakan pada bilangan biner 0000, maka segmen yang hidup adalah 1 1 1 1 atau A, B, C, D, E, dan F. Kalau anoda tadi yang dibaca adalah 0, yang low. Kalau katoda itu yang dibaca adalah yang high atau yang satunya. Maka kalau kita desimal 1 atau binernya 1000, maka yang hidup kalau di katoda sama seperti anoda B dan C, cuman ini melihatnya dari biner 1, dari yang high atau 1 pada kondisi 1. Kemudian kalau kita 2 nih, desimal 2, maka yang hidup juga sama A, B, D, E, dan F. Kemudian kalau kita 3, itu yang nyala A, B, C, D, dan G. Kemudian kalau desimal 4, itu yang nyala adalah B, C, F, sama G. Kalau desimal 5, itu yang nyala di sini atas itu A, C, D, F, sama G. Kemudian kalau 6 nah, kalau 6 itu yang nyala adalah C, D, E, F, sama G, yang satu-satu ini. Kemudian kalau 8 itu yang nyala adalah semuanya, dimana segmen-segmennya semua menyala hingga membentuk angka 8 atau desimal 8.
Yang terakhir 9, itu yang menyala adalah A, B, C, F, dan G. Sini A, sini B, sini C, F, kemudian di tengahnya adalah D. Oke, itu saja mengenai penjelasan rangkaian. Oke, sekian penjelasan mengenai rangkaian encoder, kemudian rangkaian decoder anoda sama decoder katoda, kemudian juga ada kelemahan atau kekurangan dan kelebihan atau keuntungan dari keman anoda dan keman katoda sendiri, dan juga tadi sudah dijelaskan mengenai penerapan dan penerapan dari encoder dan decoder pada kehidupan sehari-hari. Semoga apa yang sudah saya jelaskan dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.